Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Wafi, pimpin doa. Iya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu absen dulu ya. Bintang, Saya. Opel, Yoga, Wafi, Saya. Oki, Saya. Denis, Saya. Amanda, Saya. Putri, Saya. Isan. Saya. Hari ini masuk semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum masuk ke materi pelajaran, ada ingat nggak pelajaran minggu lalu? Berkembang biakan hewan. Masih dilenggang. Kalau tumbuhan yang ada di sekitar kita apa aja? Pisang, Bertanya. bunga, pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga, pohon jeruk, pohon jamur, pohon jamur. Iya, betul. Jadi hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui proses perkawinan atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada tumbuhan tingkat rendah seperti jamur, lumut, dan ganggang, serta tumbuhan tingkat tinggi seperti pisang, bawang, ketela pohon, kentang, dan ubi jalar. Ciri-ciri perkembangan tumbuhan secara vegetatif juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tidak adanya peleburan sel kelamin. Yang kedua, induknya hanya ada satu. Yang ketiga, sifat keturunan sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama itu membelah diri, yang kedua spora, yang ketiga tunas, yang keempat tunas adventif, yang kelima akar tinggal atau rizoma, yang keenam umbi lapis, yang ketujuh umbi batang, yang kedelapan ada umbi akar, yang kesembilan ada geragi. Sementara secara vegetatif buatan juga terdapat bisa mencakok, menempel, sambung pucuk, merunduk, dan stek. Nah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbunga atau tumbuhan berbiji. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sarike atau kepala putik. Proses penyerbukan tumbuhan hanya menjadi pada bunga karena bunga merupakan tempat terbentuknya buah dan biji. Juga terdapat pada bunga. Pernah lihat ini kan yang di bunga? Namanya mahkota. Yang di sini namanya kepala sari. Benang Benang sari. Yang di dalam ada kepala putik. Ini ada tangkainya, tangkai putik. Terus ada di dalam bakal biji. Yang di bawah ada tangkainya bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Sekarang ibu akan kasih tahu tentang penyerbukan pada bunga. Video.
Tadi merupakan pembentukan yang sebesarnya mudah terbelah anu. Maka seringkali proses pembentukannya dibantu oleh anu. Nah, ini adalah tadi yang memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan bentuknya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses pembentukan pada padi oleh angin. Pembentukan oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat pembentukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan dapat membesar nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyiram ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan tumbuh dan tumbuhlah buahnya. Hal ini teman-teman penyebutan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Setelah kita melihat video tadi, Ibu akan kasih tugas kelompok, yaitu kalian harus menjelaskan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan isi tabel dengan cara perkembangbiakan rizoma. Nah, contoh tumbuhannya itu seperti apa? Isi yang lembar kerja kelompok aja. Jadi kelompoknya mana? Sini ya, tiga. Tiga ya. Oke. Sekarang udah bisa ngajain kan? Udah. Ayo. Jangan Bikinin enggak? Nama siapa dulu? Ada pelajaran. Ayo, nama siapa dulu? Aku dulu ya.
Apik. Coba balik ke tempat semula. Baik, Bu. HP kali benar. Oh, balik ke tempat semula. Denis, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, maju. Nih pensil siapa? Sekarang kita bahas ya hasilnya ya. Pegang Coba kita lihat dari kelompoknya Amanda, Oki, sama Putri. Yang mana? Tunjuk tangan coba. Ya, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jawabannya terjadi pada tumbuhan berbunga atau tumbuhan biji. Benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Di sini ya. Iya, benar. Tepuk tangan buat kelompoknya. Jadi evaluasi pembelajaran hari ini ialah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ialah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ialah melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif juga terdapat pada bunga, yang terdapat mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan dan semakin semangat untuk terus belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.